Agak tegang ya, agak tegang ya. Hai semuanya. Aku ada satu pertanyaan. Siapa yang suka main game? Apa ya? Kalau ngomongin Stefan nggak akan jauh-jauh dari game lah intinya. Jadi aku sendiri udah suka main game itu dari kecil, lebih tepatnya dari umur 4 tahun. Nah itu bisa lihat fotonya ya. Dan dulu aku punya channel YouTube, pokoknya main game. Nah, tapi ada satu hal yang nggak pernah aku sangka, yaitu next. Dulu yang awalnya main game cuma sebagai hobi dan having fun, sekarang justru jadi bagian dari mereka yang bisa bikin gamenya. Oke, next. Nah, sebenarnya jauh sebelum kita masuk ke dunia game development, kita tahu kalau misalkan game itu sering banget dapat stigma negatif, ya kan? Kata orang game itu bikin males, bikin orang gak mau belajar, gak ada manfaatnya. Apakah betul? Jadi sebenarnya teman-teman, game itu memang aku yakin kalau misalkan banyak skill aku yang tumbuh berkembang itu karena main game. Karena sadar gak sadar, ketika kalian main game ya, itu cara kalian untuk berpikir logis, menyelesaikan masalah, menyelesaikan puzzle, itu semua kepake di saat dalam kalian kelas. Karena aku yakin, kenapa aku bisa pelajaran yang sulit, matematika, fisika, itu karena main game. Karena kalian sadar gak sadar itu terlatih kuat otak kalian. Tapi ingat, next, ini harus dibarengi dengan manajemen waktu. Aku selalu pastiin kalau misalkan main game itu selalu setelah belajar, gak pernah kebalikannya. Kenapa? Karena game itu bisa dijadikan sebagai booster untuk meningkatkan kemampuan otak, tapi ingat, bukan sebagai pengganti utama dari kegiatan utama kita, yaitu adalah belajar dan sekolah. Nah, ketika masuk mulai dunia game development, aku sadar kalau misalkan dunia game itu sangat luas. Jadi gak cuma coding doang, ada yang harus bisa gambar 2D-nya, ada yang harus bisa bikin model 3D-nya, ada yang harus bisa bikin musik, bikin cerita, storytelling, orang public speaking, marketing juga sangat diperlukan. Jadi intinya apa? Aku rasa kalau misalkan game itu adalah karya seni yang paling lengkap. Karena ini kayak tempat semua orang bertalenta, kreatif itu berkumpul jadi satu untuk nyiptain satu karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi semoga nanti kalau gameku udah rilis kalian bisa menikmati gamenya lah ya. Next. Nah, awalnya cuma hobi doang bikin game, terus menangin banyak lomba kompetisi tingkat nasional. Terus aku dan teman-temanku berpikir kayaknya nggak cukup deh kalau cuma buat lomba doang. Akhirnya kami bikin studio game kami sendiri dengan nama yaitu adalah Hub Studio. Dan itu beberapa gamenya dan akan rilis cepatnya dan kami harap kita bisa menjadi penggerak supaya industri game Indonesia jadi lebih maju. Dan amin. Next. Nah ini kalau kalian tahu ini game Indonesia yang sangat keren, yang banyak orang nggak sadar kalau misalkan kita Indonesia itu tuh salah satu negara yang bisa bikin game yang keren-keren banget. Dan aku harap studio kami bisa bikin game sekeren itu juga. Next, buat kalian yang masih ragu ya, misalkan masuk dunia game development, tenang, nggak bisa ngoding itu bukanlah akhir dari segalanya. Dunia game dev itu sangat luas, banyak banget skill set dan juga bidang yang bisa kalian pelajari. Kalau nggak jago satu bidang, masih banyak bidang lain yang bisa kalian kuasai. Intinya satu, berani aja untuk mulai. Dan aku sendiri nggak sadar, yang dulu cuman kayak hobi gambar doang, bikin cerita, storytelling, tau-taunya semua skill itu benar-benar kepake banget sampai sekarang dan tiba-tiba bisa ikut cewek-cewek season 2, itu gak expect sih. Akhir kata paling, aku mau bilang kalau semuanya mungkin kalau kalian berani untuk ambil langkah. Contohnya aku yang dulu cuma hobi, sekarang jadi orang yang bisa bikin gamenya. Dulu yang aku awalnya cuma having fun doang, sekarang justru bikin game jadi jalan hidup yang bisa aku tempuh. Jadi itu doang dari aku, thank you semuanya. Insightful talk from Andreas dan juga Stefan.